Kawan-kawan, Amerika Serikat mengumumkan pengiriman senjata senilai lebih dari 800 juta US dollar untuk meningkatkan peluang kemenangan Ukraina yang mencakup 32 kendaraan tempur infanteri Bradley, 32 pengangkut personil lapis baja Striker, serta berbagai senjata dan jutaan amunisi lain. Salah satu paket bantuan yang mencuri perhatian adalah ratusan ribu bom klaster munisi tandan DPICM atau Dual Purpose Improved Conventional Munition. Senjata ini merupakan senjata terlarang yang mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Sebelum Ukraina menggunakan, Rusia diklaim telah menggunakan amunisi tandan saat serangan di Kharkiv. Rusia tidak membantah penggunaan ini, tetapi mengatakan bahwa bom klaster adalah legal selagi tidak disalahgunakan. Bom klaster yang dikirim Amerika Serikat akan memberi Ukraina potensi serangan balik yang jauh lebih efektif. Garis pertahanan Rusia dibangun selama berbulan-bulan dengan ladang ranjau dan pertahanan parit yang sangat rapat. Tentara manapun akan sangat kesulitan menembus garis pertahanan Rusia. Senjata dan bom konvensional akan kurang efektif untuk menghadapi pertahanan parit. Pasukan Rusia bisa berpindah tempat dengan sangat cepat jika diserang dengan artileri konvensional. DPICM jika digunakan untuk menyerang pasukan yang bertahan di parit bisa menghancurkan lawan sepanjang jalur 300 meter, bahkan lebih. Amunisi tandan juga efektif digunakan untuk membersihkan ladang ranjau untuk membuka jalur serangan kendaraan lapis baja. Jika dipakai untuk menyerang lapis baja Rusia, dipastikan awak pasukan tidak bisa kabur karena submunisinya menyebar secara brutal. Tetapi ada alasan lain kenapa Amerika Serikat mengirim amunisi tandan. Perang Rusia-Ukraina sangat rakus amunisi dengan puluhan ribu hingga ratusan ribu peluru tumpah setiap hari. Amerika telah mengirimkan 2 juta lebih peluru artileri dan diduga mulai kesulitan untuk memproduksi peluru konvensional dalam jumlah yang sangat besar. Sementara stok bom klaster DPICM masih sangat melimpah, lebih dari 3 juta round. Munisi tandan sangat kontroversial di masa lalu karena banyak submunisi yang gagal meledak, sehingga menjadi ancaman bagi warga sipil selama dan setelah konflik. Dr. Colin Kahl dari Kementerian Pertahanan mengatakan Amerika Serikat menyediakan bom klaster DPICM baru yang memiliki tingkat kegagalan kurang dari 2,35%. Bandingkan dengan Rusia yang telah menggunakan munisi tandan tertutup di seluruh Ukraina dengan tingkat kegagalan antara 30 hingga 40%. Selama tahun pertama konflik, Rusia menembakkan munisi tandan yang dikerahkan dari berbagai sistem senjata dan kemungkinan menghabiskan puluhan juta submunisi atau bom di seluruh Ukraina. Kahl mengatakan bahwa angka kegagalan 2,35% ditunjukkan melalui 5 tes komprehensif yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan antara tahun 1998 hingga tahun 2020. Pemerintahan Biden mengklaim menandatangani pemberian DPICM kepada Ukraina setelah Kiev berjanji tentang bagaimana mereka akan menggunakan amunisi tersebut. Ukraina telah memberikan jaminan secara tertulis tentang penggunaan DPICM yang bertanggung jawab, termasuk bahwa mereka tidak akan menggunakan peluru di lingkungan perkotaan yang terdapat penduduk sipil dan akan mencatat di mana mereka menggunakan peluru ini. Munisi tandan adalah senjata yang berisi banyak submunisi atau bom kecil dalam satu wadah. Saat dikerahkan, kontainer akan terbuka di udara, menyebarkan bom di area yang sangat luas. Setiap bom dirancang untuk meledak saat terjadi benturan, menyebabkan kerusakan dan korban yang sangat signifikan. Amunisi ini telah banyak digunakan dalam berbagai konflik bersenjata di seluruh dunia. Awalnya dikembangkan sebagai sarana untuk menargetkan dan menghancurkan aset militer musuh seperti kendaraan lapis baja atau lapangan terbang. Gagasan di balik amunisi tandan adalah memenuhi area yang luas dengan alat peledak untuk meningkatkan peluang mengenai target yang dituju. Namun, penggunaannya telah mengakibatkan kerusakan tambahan yang sangat signifikan, terutama di daerah berpenduduk. Sebagian besar peluru bermuatan DPICM Amerika Serikat diproduksi antara tahun 1970-an hingga tahun 1990-an, termasuk peluru untuk howitzer 105 mm, 155 mm, 203 mm, serta roket artileri 227 mm
yang dapat ditembakkan dari peluncur M27 MLRS dan juga HIMARS. DPICM merupakan evolusi dari seri munisi tandan ICM. Dual purpose dirancang untuk efektif melawan kendaraan lapis baja, serta target yang lebih lunak seperti kendaraan dan pasukan bersenjata. Meskipun ada beberapa jenis submunisi DPICM, semuanya dirancang dengan dasar yang sama. Muatan didesain untuk mengalahkan lapis baja dengan casing yang dirancang khusus untuk mengirimkan pecahan mematikan yang terbang ke segala arah. Submunisi yang ukuran dan beratnya mirip dengan granat tangan, masing-masing memiliki sepotong kain seperti rumbai di bagian atas yang membantu untuk menstabilkan gerakan saat jatuh. Artileri yang diisi DPICM umumnya mengeluarkan submunisi dari bagian belakang proyektil atau hulu ledak setelah mencapai titik setel dalam lintasannya. Satu roket artileri M26 227 mm yang memuat 644 submunisi M77 DPICM dapat menyebarkan submunisi di area berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 200 meter. Area yang terdampak juga dapat bervariasi berdasarkan ketinggian penyebaran dan dinamika lain. Mengirim amunisi berisi DPICM ke Ukraina akan membantu mengurangi beban pada pasokan amunisi Amerika Serikat dan juga sekutu. Amerika Serikat memiliki lebih dari 3 juta stok dalam inventarisnya yang sebagian besar berlokasi di Amerika Serikat dan pangkalan sekutu di Eropa. Satu serangan DPICM dapat mencapai efek operasional lebih dari 6 kali dibandingkan dengan menggunakan roket GMLRS-U. Salah satu peradaan utama dengan munisi tandan adalah tingkat kegagalannya yang cukup tinggi. Telah dilaporkan bahwa banyak submunisi gagal meledak saat terjadi benturan dan menjadi ranjau darat yang berkelanjutan. Bom yang tidak meledak ini menimbulkan ancaman serius bagi warga sipil karena dapat dipicu oleh aktivitas yang tidak bersalah seperti bertani, bermain, atau bahkan berjalan. Kehadiran munisi tandan yang tidak meledak menciptakan masalah kemanusiaan jangka panjang, seringkali melampaui durasi konflik itu sendiri. Selain itu, penggunaan munisi tandan melanggar beberapa prinsip hukum humaniter internasional. Prinsip pembedaan mensyaratkan pihak-pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil dan untuk mengarahkan serangan semata-mata pada sasaran militer. Faktanya, amunisi tandan gagal membuat perbedaan ini yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda warga sipil. Efeknya yang meluas dan tidak pandang bulu juga melanggar prinsip proporsionalitas, melarang penggunaan senjata yang dapat menyebabkan kerugian berlebihan bagi warga sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Masyarakat internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah munisi tandan. Konvensi Munisi Tandan atau CCM yang diadopsi pada tahun 2008 melarang penggunaan, produksi, transfer, dan penimbunan amunisi klaster. CCM merupakan tonggak penting dalam upaya pelucutan senjata yang telah disepakati dan diratifikasi oleh lebih dari 100 negara. Sayangnya, beberapa negara, termasuk kekuatan militer besar, belum bergabung dengan konvensi munisi klaster dan masih memiliki persediaan senjata ini dalam jumlah yang sangat signifikan, termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Ukraina juga dilaporkan telah meminta bom klaster yang dijatuhkan dari udara MK-20 Rocket 2. Ukraina agaknya juga berencana membongkar bom klaster dan menggunakan submunisi di dalamnya untuk mempersenjatai drone kecil. Tentu saja, penting untuk dicatat bahwa tidak ada satupun sistem senjata ajaib untuk mempercepat kemajuan Ukraina atau mengubah jalannya konflik secara drastis. Pasukan Rusia memiliki waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan pertahanan ekstensif. Unit Rusia sekarang juga beroperasi di daerah yang memiliki dukungan udara dan artileri serta rudal pertahanan udara yang lebih kuat. Secara keseluruhan, meskipun kontroversial, Ukraina jelas percaya pada efektivitas yang ditawarkan oleh DPICM pada fase konflik yang kian memanas. Apalagi, Ukraina memperoleh pijakan yang strategis, termasuk area ketinggian yang mempermudah pembersihan parit pertahanan Rusia. Amerika Serikat jelas sangat paham situasi di lapangan. Pengiriman amunisi tandan bisa jadi memang sudah lama direncanakan untuk menjadikan parit Rusia sebagai kuburan yang mengerikan. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.